Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dangdut semua budaya yang melihat teman terlihat nyaman, tidak kenal maka tak sayang. Ayo kita saling berkenalan. Hai guys, kenalin aku Nazwa Putri Indriani dengan NIM V1422048 dari kelas D3 Akuntansi B. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zara Nerisa dan semua audiens yang berkenan melihat video saya di sini. Adanya aku di video ini mau menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan etika dan komunikasi yang efektif di dalam dunia pekerjaan. Let's get it! Komunikasi sebagai praktik sudah ada seiring dengan diciptakannya manusia. Etika komunikasi yakni etika komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor. Dengan terciptanya etika komunikasi yang efektif, timbal balik yang baik antara pimpinan dan pegawai, maka akan menimbulkan produktivitas kerja yang baik pula. Dengan kata lain, tanpa adanya komunikasi, maka pekerjaan di instansi pemerintah akan menjadi tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Pegawai adalah sumber daya manusia yang menjadi aset utama bagi setiap organisasi. Pegawai merupakan perencana, pelaksana, dan pengendali bagi tujuan organisasi. Dalam instansi pemerintah, pegawai merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting. Pegawai berfungsi sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan, bahkan fasilitas kerja berupa mesin-mesin atau peralatan canggih pun memerlukan tenaga kerja sebagai operatornya. Semangat kerja yang tinggi dapat didukung oleh komunikasi yang baik, bagaimana pegawai berinteraksi, menyampaikan informasi, bertukar gagasan, baik antara atasan ke bawahan maupun sebaliknya, antara pegawai dengan pegawai maupun pegawai pada satu bagian ke bagian lainnya. Contohnya, instansi pemerintahan yaitu pajak. Agar operasional instansi tersebut berjalan dengan lancar, maka dituntut adanya komunikasi yang harmonis, baik antar subbagian maupun antar kepala subbagian dengan bawahannya, serta antar subbagian dengan pimpinannya. Dengan adanya komunikasi yang harmonis baik vertikal maupun horizontal, maka diharapkan mampu meningkatkan kerja pegawai dan pada akhirnya berdampak pada produktivitas kerja pegawai serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Memberikan pelayanan merupakan wujud penghargaan pada wajib pajak yang telah melaporkan dan menyerahkan sebagian jerih payahnya pada negara dengan membayar pajak. Etika komunikasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi suatu prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pegawai lainnya. Setiap pegawai tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar yang bisa membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung dan memberikan pelayanan penertiban pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, etika komunikasi memegang peranan penting dalam melakukan hubungan kerja pada instansi pemerintahan. Tujuan: menciptakan kesan yang baik antara pihak yang saling berkomunikasi. Selanjutnya, menyampaikan informasi dengan etika yang baik. Selanjutnya, pihak-pihak yang melakukan komunikasi saling pengertian apabila melakukan komunikasi dengan beretika. Dan yang terakhir, untuk menciptakan unsur formal dari suatu komunikasi yang dilakukan. Dikutip dari buku Etika Komunikasi dalam Media Sosial Sharing Sebelum Sharing 2021 karya Rahmanita Ginting dan kawan-kawan. Berikut ini beberapa fungsi etika komunikasi. Berfungsi sebagai landasan moral, misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara, dan sebagainya. Mempermudah proses penyampaian pesan. Dalam menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti kedua belah pihak. Sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis, hingga cara berperilaku. Maka dari itu harus memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi dengan secara baik, efektif di tempat pekerjaan. Menjadi pendengar yang baik, pahami gaya komunikasi. Gaya komunikasi pada dasarnya ada 4. Pasif, biasanya orang itu akan terlihat cuek dengan sesuatu. Agresif, mereka yang menggunakan gaya komunikasi ini umumnya sering mengeluarkan perintah, mengajukan pertanyaan dengan sedikit kasar. Dalam komunikasi, mereka juga sering frontal ketika menyampaikan sesuatu. Pasif agresif, biasanya orang dengan gaya komunikasi pasif agresif ini terlihat pasif di permukaan, tetapi di dalam hati mereka sangat aktif. Asertif,
Biasanya orang yang menggunakan gaya komunikasi ini merupakan kriteria yang dapat diajak kerjasama dengan baik. Maaf apabila benar salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.